Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan sebuah pertanyaan dari rekan BUMDes tentang bagaimana jika BUMDes memperoleh inventaris tapi dari hutang. Nah, nanti bagaimana ngitungnya, misalnya metode pembayarannya, kemudian juga penyusutannya. Nah, ini kita contohkan. Misalnya BUMDes punya modal 20 juta, kemudian punya inventaris nilainya 15 juta, diperoleh dari hutang misalnya. Nah, kalau hutang tentunya ada metode pembayaran ya. Nah, ini ada yang misalnya harganya 15 juta itu cuma dicicil 4 kali, misalnya per 3 bulan sekali. Nah, jadi nanti cicilannya berapa? Atau dicicil 5 kali atau berapa kali gitu ya. Dengan interval waktu yang sama atau berbeda, misalnya dicicil 4 kali dalam 1 tahun, bisa sebulan bayar, sebulan berikutnya bayar, terus nanti bayar lagi di bulan keberapa gitu ya. Nah, itu tergantung ya, tapi harganya tetap dihitung di 15 juta. Jadi mungkin yang ngutangi ini sudah mendapatkan hasil sendiri. Misalnya dia beli barangnya 14 juta, kemudian dijual ke kita 15 juta, diperbolehkan dibayar cicil gitu ya. Atau metode pembayaran yang berikutnya yaitu pokoknya tetap 15 juta harga pendapatan barangnya itu, kemudian ada jasa. Nah, ada jasa bagi hasil misalnya 750.000 misalnya. Jadi kita nanti total bayarnya ke orang yang memberikan hutang itu 15.750.000 dengan cara dicicil misalnya 15 kali atau per bulan gitu ya. Nah, dicicil 15 kali, jadi per cicilan bayarnya tentunya kita 1.050.000. Yang 15 juta dibagi 15, 750-nya dibagi 15. Nah, nanti tentunya 750.000 ini adalah menjadi beban bagi hasil atau beban bunga ya, beban bunga pinjaman. Nah, kalau ini tidak tercatat beban bunganya. Nah, kemudian penyusutan. Nah, misalnya ini sambil nyicil juga tentunya ada penyusutan karena barangnya dipakai ya. Nah, penyusutannya misalnya harganya 15 juta, masa pakainya kita bikin misalnya 5 tahun gitu. Nah, tentunya per tahun ya. Ini kalau sistem flat tinggal dibagi aja dengan residu 0. Cara menghitung penyusutan banyak, ada contoh-contohnya, bisa cari di browser, nanti gunakan cara yang termudah. Nah, ini misalnya kita pakai yang masa pakai 5 tahun, menyusutnya langsung dibagi rata. Jadi 15 juta dibagi 5 tahun, dibagi 5 tahun tentunya per tahun menyusut 3 juta. Anggap aja nanti per bulan 250.000. Dengan penyusutan 250.000 per bulan ini, nah, mestinya kita harus memperoleh pendapatan di atas beban ini. Atau misalnya kita per bulan nyicil 1.050.000 ditambah 250 dipotong bebannya gitu, berarti sekitar 1.300.000. Ya minimal kita harus punya pendapatan 1.500.000 atau minimal sama. Jadi kita menanggung penyusutannya juga menanggung cicilannya, ada uang yang digunakan untuk bayar itu. Jadi misalnya kendaraan tersebut digunakan untuk operasional atau untuk usaha, terus menghasilkan income. Nah, tentunya standar minimalnya ya penyusutan ditambah cicilan ini. Kalau di bawahnya tentunya kita harus mengurangi modal untuk bayar cicilannya ya. Coba sekarang kita inputkan dalam aplikasi. Nah, ini ada 2 metode pembayaran, nanti kita contohkan satu-satu. Kita masuk misalnya di halaman perdagangan. Kemudian kita masukkan modalnya, kita terima modalnya, kas masuk, klik tambah. Nah, misalnya uang kas masuk itu ditransfer, misalnya ditaruh di bank, misalnya di bank daerah misalnya ya. Kemudian klik tambah sebagai apa? Sebagai modal. Nah, ini modal BUMDes, keterangannya misalnya penyertaan modal desa 20 juta. Ini kemudian klik tambah dan kita simpan. Nah, ini kita sudah punya modal di kas yang ada di bank sebagai modal BUMDes gitu ya. Ini jurnalnya. Nah, di neracanya tentunya juga otomatis tercatat.
Nah, ini kas di bank ada 20 juta sebagai apa? Sebagai modal BUMDes. Nah, ini ya, pakai modal BUMDes. Nah, kemudian kita punya inventaris tapi hutang. Nah, ini barangnya sudah diantar, kita terima gitu ya. Jadi kita catatkan di jurnal penyesuaian. Nah, kemudian klik tambah, tanggal berapa kita terimanya. Nah, didebetkan kemana atau masuk kemana? Nah, itu tentunya masuk ke inventaris harga perolehan. Nah, ini kemudian klik OK. Ini misalnya kendaraan roda 3 atau motor roda 3. Harganya 15 juta. Ini ya. Kemudian dikreditkan dari mana atau diterima dari mana? Dikeluarkan dari mana? Yang mengeluarkan motor itu adalah orang yang menghutangi kita, maka itu masuk di hutang. Nah, misalnya kita bisa masuk di hutang atau masuk di pinjaman gitu ya. Ini kita contohkan aja di hutang misalnya. Kemudian klik OK. Kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, kita punya modal di bank tadi tetap ya 20 juta. Sekarang kita punya inventaris, harga perolehannya 15 juta. Nah, ini diperoleh dari mana? Yang 15 juta ini diperoleh dari hutang. Nah, kita memiliki hutang 15 juta. Jadi total modal kita, total pasifa kita 35 juta. Yaitu modalnya 20 juta ditambah hutang 15 juta. Hutangnya bentuknya inventaris. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana bayarnya ini? Bayarnya yang metode pertama 15 juta dicicil 4 kali. Ya, kita nyicil 1 kali ya. Misalnya kita nyicil 1 kali bayarnya 3.750.000. Ya, ini berarti kita mengeluarkan uang dari kas kita. Ya. Caranya tentunya di kas keluar. Klik tambah. Nah, kita bayarnya kapan gitu ya? Tanggal berapa? Nah, kemudian diambilkan dari mana? Nah, misalnya kita transfer bayarnya. Kita transfer bayarnya dari kas yang ada di bank. Nah, ini ya. Kemudian tambah. Nah, ini tentunya mengurangi hutang tadi. Nah, mengurangi hutang. Masuk ke hutang gitu ya. Transferan kita itu untuk bayar hutang. Jadi masuk ke hutang, dikeluarkan dari kas, masuk ke hutang. Nah, ini pembayaran P1 motor. Nah, atau apa gitu ya. 3.750.000. Nah, ini ya. Kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, jadi kita nggak ngerti, pokoknya yang beli itu kita beli harga barangnya 15 juta. Misalnya kalau yang jual yang ngutangi kita itu dia belinya 13 juta, berarti dia untung 2 juta. Kita nggak perlu ngerti dia untungnya berapa, pokoknya kita nyicil 15 juta. Nah, ini uangnya dikeluarkan dari bank, kemudian ditransferkan untuk bayar utang gitu ya. Nah, ini kita lihat di neraca. Nah, uang di bank kita berkurang, sekarang tinggal 16.250.000. Nah, inventarisnya tetap nilainya 15 juta tetap ya, belum mengalami penyusutan. Ini kita belum hitung penyusutannya. Nah, kemudian hutang kita berkurang, yang tadinya kita punya hutang 15 juta sekarang tinggal 11.250.000 karena sudah dicicil 1 kali tadi gitu ya. Nah, ini sampai nanti 4 kali tentunya udah lunas dan uang kita nanti akan berkurang senilai 15 juta. Kita bayar terus gitu ya. Nah, ini yang metode cicilan yang pertama ini. Nah, cicilan yang ini dibayarkan 4 kali, misalnya per 3 bulan sekali gitu ya. Per sekali bayar 3.750.000. Nah, ini sudah bisa dipahami ya alurnya. Jadi kita keluarkan uang dari kas kita, dari bank atau mungkin dari kas tunai, dimasukkan untuk bayar hutang. Jadi masuk ke posisi hutang. Nah, yang ini kita hapus dulu ya, yang barusan kita membayar, kita hapus, kita pakai metode yang kedua. Nah, ini kita hapus, bisa dipahami ya, kita hapus, kita kembalikan, kita masih punya hutang 15 juta. Nah, kita cek di hutang, nah kita asumsikan masih punya hutang 15 juta, sekarang kita masukkan metode kedua.
yaitu bayar 15 kali. Ini kita nyicil pertama kali misalnya. Kalau nyicil pertama kali kita bayar 1.050.000, nanti prosesnya akan sama seperti ini. Jadi dikeluarkan dari mana uangnya, terus masuk ke hutang. Nah, gini ya, 1.050.000. Nah, tentunya nanti setelah lunas kita akan bayarnya berarti totalnya 15.750. Ini kita langsung implementasikan ketika sudah lunas. Nanti tentu akan ada dampak di dalam neracanya ya. Jadi kalau kita lunas nanti kan kita bayarnya 15.750 ya. Ini kita langsung praktekkan lunas. Kalau kita nyicilnya yang ini tadi, yang nyicil per bulan, sama dengan ini prosesnya. Sama dengan ini, jadi kita keluarkan dari kas untuk bayar hutang. Nah, di kreditnya di bagian hutang. Nah, kemudian ini sama kalau kita nyicil ya. Sekarang kita anggap saja kita cicilannya sudah lunas, berarti kita sudah bayar 15.750 gitu ya. Nah, ini kalau kita sudah bayar lunas, kita masuknya ke kas keluar nih ya. Kas keluar, klik tambah, tanggal berapa. Nah, kalau nyicil metodenya sama dengan cara yang tadi yang kita bayar 3.750. Ini kita anggap saja kita sudah lunas gitu ya. Uangnya diambilkan dari kas di Bank Kalteng ini misalnya. Kemudian klik tambah, masuk ke mana? Masuk ke hutang ya. Ini kita asumsikan lunas. Nah, ini pembayaran pelunasan gitu ya misalnya. Pelunasan kredit motor gitu misalnya. 15.750 karena kita harus bayar 15.750. Nah, klik tambah, kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah bayar semua ya. Kita lunas, kita lihat di neraca. Ini sama juga seperti ketika kita nyicil bank, itu sama nanti. Nah, uang di bank kita tinggal 4.250.000 karena kita sudah mengeluarkan uang 15.750 ya untuk membayar hutang. Kalau asetnya tetap nilainya karena belum dianggap menyusut gitu ya. Nah, 15 juta. Nah, di posisi hutang ini kok ada minus 750.000 ya. Ini karena kita membayar utangnya tadi 15 juta jadi balik 0. Kemudian karena kelebihan bayar istilahnya, kelebihan bayar utang. Nah, kelebihan bayar utang itu kan sebagai beban. Ini kan belum masuk beban karena baru di akun hutang. Jadi kita harus mengeluarkan. Nanti kalau ini nilainya negatif berarti ini jasa bagi hasilnya atau beban bagi hasilnya. Nah, sejumlah berapa? Sejumlah 750.000. Nah, kita sudah nyicil ini kan mengurangi kas nih. Harusnya kan kita sudah nggak punya modal, nggak punya hutang di sini. Ini kan harusnya 0. Tapi karena kita bayarnya tadi lebih 750, nah yang 750 itu dianggap sebagai beban. Kita keluarkan dari posisi akun hutang ini. Nah, kita keluarkan dari posisi akun hutang itu sebagai beban, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke jurnal penyesuaian, klik tambah. Nah, kemudian tanggal berapa itu proses pelunasannya itu. Kemudian masuk ke mana? Ini masuk ke beban. Nah, masuk ke beban kita cari. Nah, kita cari kelompok beban bunga hutang atau pinjaman ya kan ini. Karena kita kebebanan bunga. Nah, ini bunga kredit motor misalnya gitu ya. 750.000. Nah, 750.000. Nah, dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari posisi hutangnya. Nah, dikeluarkan dari posisi hutang ini, kemudian klik OK. Kemudian kita simpan. Nah, sekarang kita lihat di neracanya. Tanggal berapa ya, kita lihat. Uang kas kita kan tetap nggak ngaruh. Ini modal nilai inventarisnya juga tetap perolehannya. Sekarang hutang kita jadi 0. Nah, jadi 0 karena sudah dikeluarkan tadi menjadi beban kita diakui. Nah, beban itu akan mempengaruhi laba berjalan. Nah, tadi kalau posisi sini tetap nanti di posisi pasifa sama ya. Hanya sekarang dia tadi kelebihan bayar yang di hutang itu menjadi beban, tercatat di beban sebagai beban bunga gitu. Nah, beban itu akan mempengaruhi laba berjalan. Nah, sekarang kita sudah menderita kerugian 750.000 untuk bayar bunga tadi ya. Nah, kita bayar bunga tapi belum punya pendapatan ya, asumsinya seperti itu. Jadi sekarang kita punya tanggungan kerugian nilainya 750.000 sebagai apa tadi? Sebagai bunga kredit tadi, kredit motor tadi gitu ya.
Nah, sekarang modal kita hanya bersihnya 19.250.000, tapi kita sudah punya motor dan nggak punya hutang gitu ya. Nah, tapi kita punya beban tadi, nggak punya hutang tapi punya beban bunga kreditnya tadi ya. Nah, ini tercatat di sini. Nah, kemudian bagaimana menyusutnya? Nah, ini juga bisa dilihat kalau di buku besar kita juga lihat prosesnya, misalnya sudah nyicil berapa kali gitu, bisa laporan detailnya ya, buku besarnya. Nah, ini kita bisa lihat di akun, di posisi akun hutang tadi. Nah, di posisi akun hutang dari kapan sampai kapan. Jadi istilahnya kita bayar pertama, kedua, ketiga, keempat gitu dan seterusnya ya, akan muncul di sini. Nah, kita dulu kredit nih motor roda 3 15 juta. Kemudian kita sudah bayar 15.750. Nah, otomatis kan kita lebih nih ya, ada saldo lebih di situ minus. Nah, kemudian kita keluarkan. Jadi ini sebagai bunga kredit motor tadi ya. Seperti itu. Jadi kita rinciannya bisa kelihatan. Oke. Nah, sekarang bagaimana proses penyusutannya ya? Yaitu harganya 15 juta, masa pakainya 5 tahun, berarti per tahun diperhitungkan 3 juta. Kemudian per bulannya 250.000. Nah, sekarang kita coba masukkan penyusutan per 1 bulan ya. Nah, kita contohkan, kita masuknya di jurnal penyesuaian karena kita tidak mengeluarkan uang kas ya, hanya kita mengeluarkan menanggung beban yang akan mengurangi nilai inventarisnya. Jadi pakai menunya jurnal penyesuaian, klik tambah, tanggal berapa ya, misalnya penyusutan itu, kemudian masuknya kemana? Ini masuknya menjadi beban. Nah, kita cari beban. Nah, kita cari beban penyusutan. Nah, ini kelompok beban penyusutan, kemudian klik OK, akun beban penyusutan ya. Ini penyusutan motor gitu, atau motor roda 3 atau apa, ini penyusutan. Penyusutan 250.000 kita masukkan per bulan ya. Nah, kemudian masuknya kemana ini? Masuknya ke nilai penyusutan inventaris. Nah, kita bikinkan akun sendiri, nanti akan minus di sini. Kalau kita potongkan di akun inventaris ini nanti akan mengurangi harga perolehannya. Nah, kita contohkan ya. Ini kalau dimasukkan di inventarisnya, di akun inventaris kita lihat di neraca. Kalau kita masukkan di akun inventaris, bebannya itu, nah dia akan mengurangi nilainya ini. Harga perolehannya jadi turun, padahal kita kan harga perolehannya dulu 15 juta. Nah, ini karena kita sudah menanggung beban beban penyusutan 250, berarti sekarang nilai asetnya menjadi 14.750. Nah, ini harga perolehannya tadi kita nggak ngerti, turun kan. Oh, harga perolehannya dulu kan 15 juta. Nah, ini bisa tercatat tetap harga perolehannya. Kita masukkannya di akun sendiri, ini kita bikinkan akun nilai penyusutan inventaris. Nah, yang ini kita keluarkan dulu ya, bedanya. Nanti sama aja nilainya berkurang, tapi di harga perolehannya tetap sama. Nah, ini kita hapus. Kemudian kita coba masukkan lagi menjadi beban penyusutan, klik OK. Nah, kemudian ini adalah penyusutan motor gitu misalnya 250.000. Nah, tulis per bulan atau apa gitu bisa ya. Nah, kita masukkan, kalau tadi kita masukkan ke inventaris harga perolehan, kita sekarang masukkan, dibikinkan akun baru nilai penyusutan inventaris. Kemudian di sini klik OK. Nah, pilih, kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita lihat ya di neracanya. Nah, ini uang kita tetap ya dikas, nggak pengaruh. Inventarisnya harga perolehannya tetap nih, kita dulu belinya 15 juta, dicatat 15 juta. Kemudian nilai penyusutan inventaris di sini akan negatif karena akan mengurangi nilainya ini ya, nanti
Nah, kita punya beban penyusutan inventaris 250.000, berkurang 250.000. Sekarang nilai buku inventarisnya jadi 14.750.000. Nah, yang 250 penyusutan ini akan tercatat juga menjadi beban, menambah mempengaruhi laba rugi. Nah, yang tadinya kita menderita kerugian 750.000 karena membayar beban bunga kredit tadi, kredit motornya, kemudian ketambahan lagi penyusutan, berarti kita ada minus atau rugi 1 juta. Nah, ini akan mempengaruhi nilai modal kita gitu ya. Oke, demikian ya. Bisa dipahami cara kita menerima inventaris tapi dari hutang, kemudian bagaimana metode pembayarannya, dan juga menghitung penyusutannya. Oke, demikian, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.